Bye-bye Nina, kalau misalnya nggak bisa skip saja. Nanti kalau nggak bisa saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengantar Sistem Informasi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Waude Aswati SEMSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk tampil pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Khalisa Jarani Imran dengan NIM B1C120267. Adapun nama kelompok saya yaitu Kalsum Kartini Syahrani, Khalisa Jarani Imran, Karisma Rahmawati, Laude Faiz Hasmil, Laude Muhammad Wahyudin, Laude Muhammad Sahban, Makpira, Mariska Zarahni, dan Marni Indrayani. Baik, langsung saja untuk materi yaitu pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut proses scan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Laude Muhammad Sahban. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Laude Muhammad Sahban dengan stambuk B1C1271. Langsung saya akan membacakan materi sistem informasi manajemen. Informasi manajemen adalah perencanaan bagian dari pengendalian internal bisnis meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan produk oleh akuntansi manajemen untuk mencapai bisnis seperti biaya pelayanan atau suatu strategi bisnis. Mungkin itu saja, kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Laude Faiz Hasmil. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore atau Moore's Law dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan menyimpan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Laude Muhammad Wahyudin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Laude Muhammad Faiz Hasmil tentang pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses sentral, Central Processing Unit, atau CPU yang mengendalikan seluruh komputer lain. Memori akses acak, Random Access Memory, atau RAM, yang bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin besar CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. CPU dan RAM terdapat pada motherboard sebuah komputer. Papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. CD-ROM, USB, flash drive, dan hard disk, yang juga dikenal sebagai hardware, adalah alat penyimpanan data, namun berbeda dengan RAM. Mereka menawarkan penyimpanan data secara permanen dan bukan secara sementara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marni Indrayani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya tentang pengantar arsitektur komunikasi.
Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Untuk komunikasi data, baik awal maupun akhir suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal dari sebuah komputer. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kalsum. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem perusahaan. Dapat dilihat pada skema di atas, menunjukkan sistem fisik sebuah perusahaan yang mengubah sumber daya ke sumber daya input menjadi sumber daya ke sumber daya output. Sumber daya input berasal dari lingkungan perusahaan, lalu terjadi transformasi. Dan kemungkinan sumber daya output dikembalikan lagi ke dalam lingkungan yang sama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mariska Saharani. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya lanjut. Berikut adalah model sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, input transformasi dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Kedua, data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Tiga, peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dan organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Keempat, informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi ini melalui pengguna dua jenis peranti lunak. Pertama, peranti lunak membuat laporan atau report operating software, menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua, model matematis, menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kartini Syahrani. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan lanjutkan. Selanjutnya, sistem kantor virtual atau virtual office system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual ini, yaitu dapat melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Selanjutnya, sistem pendukung pengambil keputusan atau decision support system. Sistem pendukung pengambil keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer dalam memecahkan satu masalah. Salah satu contoh DSS dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Makbira.
Selanjutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Next. Selanjutnya yaitu pengguna sistem informasi. Meskipun disebut dengan istilah sistem informasi manajemen, tetapi manajer bukanlah satu-satunya pemilik SIM. Non-manajer dan staf profesional menggunakan pula hasil output-nya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Harisma Rahmawati. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tingkat-tingkat manajemen. Tingkat-tingkat manajemen terbagi atas 3, yaitu yang pertama tingkat perencanaan strategis, yang kedua yaitu tingkat kendali manajemen, selanjutnya yang terakhir yaitu tingkat kendali operasional. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Ada 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Menurut Simon, pemecah masalah akan terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, di mana mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga yaitu memilih satu tindakan tertentu. Yang ketiga yaitu aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Selanjutnya, yang terakhir aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Dapat ditarik kesimpulan yaitu secara umum sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.